Tepat 2 minggu dia dirawat, itu dia mengalami kesulitan bernapas. Shalom sahabat sukses, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Hari ini YHS Radio Podcast kedatangan seorang teman saya, asik. Teman yang pernah mengalami sebuah keadaan di mana ketika anaknya lahir, ternyata kondisinya tidak sebaik yang diharapkan. Bisa dibayangkan sedihnya seorang ibu ketika sang anak lahir dengan kondisi yang kurang sehat. Antika Hapit namanya. Kita langsung ngobrol dengan beliau. Halo. Halo. Apa kabar Tika? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Gimana? Lagi sibuk apa ini? Nggak ada, cuma Sibuk buat pizza, sibuk buat puding, sibuk buat salad. Saya kalau ngeliat postingan-postingannya luar biasa. Kamu serba bisa ya Tika? harus bisa untuk anak. Oh, jadi itu semua permintaan Jojo? Iya. Oke, Jojo itu nama anaknya Tika, sahabat sukses. Nah, kayaknya ini Jojo sekarang umur berapa Tika? 7 tahun. 7 tahun, sehat, pinter, Puji disiplin ya. Dari statusnya Tika yang saya lihat itu saya bisa menggambarkan bahwa Jojo anaknya Tika ini merupakan anak yang seperti itu sahabat sukses. Pintar, kreatif, berani ya. Tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata ketika Jojo lahir itu kondisinya kurang baik ya Tik ya. Baik, boleh dong cerita seperti apa kondisi Jojo waktu itu Tika? Waktu itu kita nggak prediksi kalau dia akan lahir prematur. Karena saat itu kita masih mempersiapkan kelahirannya dia. Masih pilih-pilih rumah sakit mana yang akan kita tempati untuk melahirkan waktu itu. Di usia berapa bulan kandungan? Cucu lahir di usia kandungan saya itu 7 bulan 4 hari. Oke, baik. Kenapa itu? Waktu itu Jatuh atau apa kok bisa lahir cepat? nggak jatuh, tapi seminggu sebelum Jojo lahir itu memang perut saya sering mengalami kontraksi. Saya sempat cek ke dokter, tapi dokter bilang nggak apa-apa, cuma dikasih obat. Ya udah, kami pulang ke rumah dan merasa bahwa semuanya normal, baik-baik saja. Nah, waktu itu tanggal 21 malam, 21 Juli malam, waktu itu suami saya pulang pelayanan dari gereja. Dan kami sudah siap-siap untuk tidur. Terus saya bilang, kayaknya saya mau buang air kecil. Nah, waktu itu di kamar disediain tempat buat saya buang air kecil. Jadi nggak usah bolak-balik ke kamar mandi. Nah, waktu itu setelah buang air kecil, saya merasa bahwa kok airnya nggak berhenti keluar. Nah, saya langsung bilang sama suami saya, tolong panggilin mama. Cek kenapa kayak gini. Iya. Mama saya cek dan gini, wah ini sudah pecah ketuban. Oke. Nah, malam itu juga dibawa ke rumah sakit. Langsung diobservasi sama dokter, disuruh istirahat. Yeah. Dokter bilang, air ketubannya masih cukup. Jadi kita masih bisa mempertahankan bayinya. Jadi nggak usah harus lahir hari ini juga. Oke. Jadi dokter bilang kita akan usahakan supaya nanti dia bisa lahir ada usia 9 bulan. Sesuai dengan waktunya kan. Iya. Tapi pada waktu itu dokter bilang beratnya baru 1.800. Masih kecil sekali. Jadi sebisa mungkin akan kita pertahankan. Tapi ternyata beberapa hari kemudian saya mengalami kontraksi lagi. Dan waktu itu sakitnya sudah luar biasa. Jadi akhirnya saya dibawa ke ruang suster yang biasa ditempati orang untuk melahirkan. Saya langsung dipindahin di situ. Dicek sama suster dan bidan. Mereka bilang, wah Bu, ini sudah pembukaan 4. Sudah pembukaan 4, gak bisa ditahan lagi. Anaknya bakal lahir. Jadi hari itu juga, tanggal 23 Juli, langsung diputuskan untuk operasi. Iya. Lahirlah Jojo. Iya. Sehat? Waktu itu dokter bilang anak ini sehat. Karena waktu lahir saya nggak sempat lihat ya waktu itu. Setelah Jojo dikeluarin langsung dia dibawa masuk ke dalam inkubator, dibawa ke ruang bayi. Saya nggak sempat lihat. Dan dokter bilang keadaannya baik, ya. semuanya oke. Walaupun untuk usia
untuk usia bayi 7 bulan baik ya? Iya, dia bilang baik. Oke. Cuman beratnya cuman 1.200. Waktu itu kan prediksinya 1.800, tapi setelah keluar cuma 1.200. Sangat kecil. Baik. Setelah itu apa yang terjadi? Waktu itu Jojo setelah seminggu kan saya harus pulang. Tapi Jojo masih dirawat di rumah sakit. Dibilang ya nanti anaknya sudah 2 kilo baru bisa keluar. Ya sudah, jadi Jojo saya tinggal. Ya sempat nangis sih, karena bagaimanapun ibu kalau habis melahirkan kan pengennya kalau pulang sama anaknya. Iya, betul. Nah ini anaknya ditinggal, itu sampai nangis, akhirnya ya sudah anaknya ditinggal. Setiap hari kita cuma ngirimin ASI buat dia. Nggak tiap hari bisa dijenguk. Terus? Tepat 2 minggu dia dirawat, itu dia mengalami kesulitan bernapas. Tiba-tiba. Kami juga nggak tahu penyebabnya apa. Terus akhirnya dibuatkanlah surat pengantar supaya dirujuk ke NICU Rumah Sakit Wahidin. Baik, oke. Jadi Jojo mengalami sesak nafas ketika kedua orang tua, kamu dan suami sedang di rumah. Iya, waktu itu kami sempat datang. Waktu itu suster dan bidan bilang, coba anaknya belajar disusui sendiri. Nah, setelah sejam bersama Jojo, akhirnya kami pulang. Karena waktu itu kita masih puasa ya. Masih mengikuti puasa di gereja. Nah, akhirnya kami pulang untuk buka puasa. Nah, pas sedang buka puasa itu, dapat telepon dari rumah sakit. Pak, Ibu, tolong kesini. Anaknya drop, kondisinya nggak bagus. Baik, setelah dirujuk ke rumah sakit yang berbeda, apa diagnos dokter saat itu? Waktu itu Jojo langsung, waktu tiba di Wahidin, langsung ditangani dokter, langsung dipasang alat untuk bantu pernafasannya dia, karena setelah tiba di sana dia sempat nggak bisa bernapas lagi. Jadi dibantu pernapasan, terus dipasangi alat jantung, infus, dan alat bantu pernapasan, dipasangin CPAP. Dan itu, apa itu CPAP? Alat bantu napas untuk bayi. Tapi pada waktu itu alatnya masih sangat besar ya, jadi otomatis bagian tengah hidungnya itu bakal hilang kalau terjepit terlalu lama. Waduh, nggak ada yang kecil untuk bayi? Nggak ada, waktu itu belum ada. Sekarang ini sudah ada, tapi waktu zamannya Jojo belum ada. Oke, baik. Jadi dipasang itu CPAP, alat pacu jantung, alat cek jantung. Iya. Terus selang makanan. Selang makanan juga. Infus juga. Untuk bayi usia 7 bulan. Ya. Usia 7 bulan. Lahir di usia kandungan 7 bulan. Dengan berat 1.200. Lengannya cuma sebesar jempol saya. Lengannya sebesar jempol kita ya, Tika ya. Lengan itu ya. Lengannya. Lengan. Bisa dibayangkan berapa ukuran Jojo saat itu, sahabat sukses? Seukuran botol sirup mungkin ya? Botol aqua besar lah. Waduh, dan itu sudah selang di mana-mana. Ya. Waktu itu saya sempat bilang, waktu lihat dokter sudah tangani Jojo, saya sempat bilang, Tuhan kalau mau ambil anak ini gak apa-apa. Saya sudah puas jadi ibunya dia selama 2 minggu. Oh, jadi Jojo selama 2 minggu kondisi seperti itu? 2 minggu kan, sudah 2 minggu dirawat di rumah sakit sebelumnya. Jadi saya bilang, kalau Tuhan mau ambil dia sekarang, saya rela Tuhan. Karena gak tahan lihat dia ditusuk di mana-mana. Pasti ya. Dengan bayi sekecil itu, selang, bayangkan itu sahabat sukses ya, berapa selang yang dari hidung, dari mulut ya, di tangan juga ada. Tapi suami saya bilang, enggak. Kita gak boleh ngomong gitu, kita harus minta sama Tuhan bahwa anak ini harus sembuh. Dan waktu itu ya kami sepakat berdoa minta kesembuhan buat Jojo. Iya. Walaupun di hati kamu sebagai seorang ibu sudah pesimis duluan gitu ya? Bukan pesimis sih, tapi bukan pesimis. Enggak tega. Maksudnya daripada lihat anak seperti itu ditusuk di kiri kanan, ambil aja lah. Mending kalau dia gak bisa sembuh, Tuhan ambil aja. Gitu ya. Oke. Jadi seperti itu kondisinya. Baik, setelah itu setelah dipindahkan
Apa yang terjadi, Tika? Kondisinya semakin hari semakin baik kah? Puji Tuhan, Jojo semakin baik. Meskipun awal-awal di rumah sakit itu saya merasa tidak tenang ya, karena saya lihat di kiri kanan saya itu nggak ada teman-teman yang seiman. Rata-rata di ruangan itu semua bayi-bayi yang kiri kanan diputarin lagu-lagu yang dari seberang, terus para suster juga seperti itu, nggak ada yang dari orang Kristen. Jadi saya agak-agak merasa sendiri. Saya gini, Tuhan ini gimana? Tapi puji Tuhan, saya kayak dikuatkan gitu. Dan malam itu saya kan nggak bisa tidur ya. Tiap detik kalau bisa saya lihat monitor jantung ini, dan jantungnya masih berdetak apa enggak. Mata saya di situ terus. Apakah jantungnya masih berdetak atau tidak? Itu aja yang saya kerjain sepanjang malam itu. Disuruh tidur, saya bilang biar saya duduk di sini. Saya mau lihat. Tapi kalian masih bisa berdoa ya sebagai orang tua ya? Karena ada di mana kondisi kita betul-betul sudah tidak bisa berdoa ya, Tika. Sudah, nggak tahu lagi apa yang mau didoakan kalau melihat kondisi seperti itu. Tapi saat itu kalian bisa? Ya, kami sama-sama doa, dan waktu itu saya dapat kekuatan. Satu hal yang saya ingat waktu itu, Tuhan bilang gini, lakukan yang seperti bangsa Israel lakukan sampai tembok Yeriko runtuh. Itu yang aku ingat. Saya gini, Tuhan bagaimana caranya? Dan Roh Kudus kasih hikmat, saya mengelilingi inkubator Jojo. Hari itu sekali. Hari kedua juga sekali. Begitu seterusnya, dan hari ke-7, 7 kali. Persis seperti yang dilakukan bangsa Israel. Dan sambil mengelilingi saya bilang, saya nyanyi bilurnya menyembuhkan. Dan puji Tuhan, waktu hari ke-7, Jojo dipindahkan ke ruangan yang lebih aman. Dan waktu itu selang untuk bantu pernapasannya sudah dilepas. Wow. Sisa monitor jantung dan selang untuk makan dan infus. Baik. Jadi total berapa hari Jojo ada di rumah sakit? Di ruang pertama dia seminggu, pindah di ruang kedua yang lebih aman lagi itu seminggu. Dari situ di ruang perawatan itu sudah tidur dengan saya, dengan papanya, dirawat sendiri. Selangnya untuk makan itu sudah dicabut, jadi dia minum ASI itu langsung dari saya, itu juga seminggu. Jadi total 3 minggu. Baik, jadi 3 minggu di rumah sakit ya. Dengan kondisi yang terus membaik. Puji Tuhan. Tika, saya merasakan sebagai seorang ibu, bagaimana perasaan kita ketika melihat si kecil dalam kondisi seperti itu. Dan kamu saat itu tidak putus asa ya, walaupun sempat ya sudahlah Tuhan, nggak tega gitu ya. Tapi bagaimana kondisi hatimu, kondisi pikiranmu saat itu, Tika? Waktu itu sempat down juga, karena di ruangan tempat Jojo dirawat itu hampir setiap hari ada bayi yang lewat. Jadi kami tahu bahwa ada bayi yang kondisinya gawat itu kalau lampu sudah dimatikan, semua horden ditutup, itu pasti ada bayi yang kondisinya sedang tidak bagus. Dan pada saat seperti itu, saya pasti masuk ke ruangan, minta izin masuk, temani Jojo. Dan saya terus bisikan ke dia, saya percaya dia dengar. Jojo sembuh, Jojo sehat, Jojo milik Tuhan Yesus. Jojo harus kuat, karena Mama dan Papa juga kuat untuk Jojo. Oke, dan memang Jojo kuat ya, Tika ya? Puji Tuhan. Selama di sana dia nggak pernah bilang kayak menangis, meskipun ditusuk jarum, dia nggak nangis sama sekali. Oh ya? Ya. Loh, kamu justru nggak takut ketika seorang bayi merasakan sakit tapi nggak nangis? Enggak sih, karena dia... Apakah itu bukan tanda-tanda hal yang buruk, Tika? Dia sempat cuma begini, kalau ditusuk jarum dia tapi nggak nangis. Nggak kayak bayi-bayi yang lain itu bakal histeris. Iya ya, itu menandakan kalau Jojo sudah Tuhan kasih kekuatan untuk melalui ini ya. Bukan hanya Jojo sahabat sukses, kedua orang tua Aris dan Tika juga diberi kekuatan. Gak gampang ya melalui itu ya, Tika ya? Gak gampang, saya juga sempat down. Apalagi waktu itu sempat ASI saya gak bisa keluar.
Dan Jojo sempat nggak minum sampai berapa periode untuk minum ASI. Kan per 2 jam dia harus minum. Karena ASInya habis. Karena kamu stres ya? Habis, jadi nggak ada stok untuk dia minum. Dan dokter nggak mengizinkan kami memberi susu formula. Meskipun kami memohon-mohon, dokter nggak izinkan. Dia bilang, harus periksa ibunya dulu. Apakah benar nggak bisa mengeluarkan ASI. Selama masih ada, nggak boleh. Baik. Oke, akhirnya minum apa dong? Kalau ASI nggak ada, formula nggak boleh. Nah, akhirnya waktu itu dicek sama dokter, diizinkan boleh. Tapi ibunya harus tetap usaha supaya ASInya keluar. Singkat kata, Jojo pulang ke rumah. Iya, Jojo pulang ke rumah. Puji Tuhan. ASI tetap kondisi sedikit. ASI sudah mulai banyak, tapi berapa bulan Jojo di rumah, ASInya stop. Diganti susu formula. Ya, kami tambah susu formula. Dan semua berjalan baik, lancar? Tidak seperti yang kami bayangkan ya. Susu formula tidak cocok buat Jojo. Dia alergi susu sapi. Oh, alerginya dalam bentuk? Kalau dia minum, di kulitnya itu merah-merah. Terus di lehernya penuh dengan lendir. Aduh, jadi mengganggu pernafasannya lagi. Batu. Wow, itu pasti juga membuat kengerian tersendiri untuk kita orang tua ya? Iya, karena kita nggak tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan lendir dari lehernya. Cuma kadang-kadang anak itu nggak tahu bagaimana caranya dia bisa muntahkan lendirnya itu keluar. Luar biasa ya. Nggak ada yang ngajarin loh ya padahal. Nggak ada. Oke, baik. Dan akhirnya sekarang Jojo di usianya yang ke-7 tahun sehat sekali. Ya, puji Tuhan. Pintar. Dan bagaimana kamu melihat sosok anakmu Jojo yang sekarang, Tika? Ketika dibandingkan dengan Jojo yang dulu. Sangat-sangat kami nggak bisa bilang apa-apa ya, kecuali bilang Tuhan Yesus itu baik banget untuk kami. Amin. Dan kami bersyukur bisa dipercayakan memiliki anak seperti Jojo. Ya. Dan Jojo anak satu-satunya nih berarti ya? Ya, satu-satunya. Nah, biasa kalau anak satu-satunya pasti dimanja banget. Apa-apa semuanya harus dikasih. Jojo minta A dikasih, Jojo minta B dikasih, begitu? Tidak. Oh, tidak. Toeng-toeng. Enggak ya? Enggak, karena kami sudah sepakat bahwa meskipun kami mengasihi Jojo, kami tetap harus menerapkan disiplin yang tinggi untuk dia. Karena kapan kami tidak bisa keras pada dia dan dia nggak tahu untuk menghadapi kondisi sekarang, nanti dunia yang akan lebih keras lagi buat dia. Oh, justru kalian mendidik dia sebisa mungkin menjadi pribadi yang tough, yang kuat gitu ya. Walaupun mungkin kelihatannya dia bakal tersiksa dengan semua peraturan-peraturan yang kalian buat. Kami membuat peraturan tapi kami diskusikan dengan Jojo. Karena dia sekarang kan sudah 7 tahun. Udah ngerti ya? Sudah mengerti. Wow. Waktu umur masih 0 sampai 3 tahun, kami biasa membiarkan dia. Dan setelah dia melakukan satu kesalahan, kita panggil karena Jojo anaknya itu nggak bisa dikerasi. Dia harus diajak bicara dengan lembut. Baru itu bisa masuk ke dia, masuk ke dalam hatinya. Kalau kita bentak atau apa, dia malah kayak memberontak. Oh, jadi harus dengan lemah lembut gitu ya. Usia 4-5 tahun, kami mulai ajar dia untuk tanggung jawab. Oke. Ini kayaknya perlu ada kesaksian berikutnya nih ya, sharing bagaimana mendidik anak usia 7 tahun dengan kedisiplinan ya Tika ya. Tapi kalau sekarang nanti jadi panjang lebar ya. Ada kesaksian kedua dari Antika Hapit tentunya tentang cara mendidik anak. Tetapi hari ini kesaksianmu Tika tentang bagaimana kalian sebagai orang tua menghadapi buah hati yang lahir di usia kandungan 7 bulan, punya kelainan jantung, dengan berat berapa? 1.200 gram, dipasang selang di sana sini. Apa yang ingin kamu sampaikan ke sahabat sukses? Apapun yang kita alami, tetaplah berharap pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan buat kita. Kalau kita sendiri nggak bisa, nggak mampu, ada Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan untuk kita. Amin, amin. Jojo, kapan ada rencana punya adik lagi? Pengen sih kasih adik buat Jojo, tapi kondisi saya nggak memungkinkan untuk beri dia adik lagi. Oh, kenapa? Tahun 2011 dokter bilang saya juga punya kelainan jantung. Jantung saya tuh celahnya nggak nutup dengan baik. Jadi jantung bocor kata mereka.
Oh begitu. Ya. Oh jadi memang kondisi kamu saat itu juga kurang baik sebenarnya Ya. sebagai ibu yang mengandung ya? Ya, dokter memang sudah menyarankan bahwa kalau menikah sebaiknya nggak punya anak. Karena bawa diri sendiri aja nggak sanggup, apalagi harus bawa beban. Iya. Tuh, dokter berkata begitu, tapi Tuhan berkata lain. Ya, ada Jojo yang keren. Wow. Baik, Antika Hapit, terima kasih banyak untuk kesaksiannya. Ini menguatkan kita sahabat sukses. Ya, terutama Anda mungkin yang sedang menantikan buah hati. Kami doakan Tuhan segera menganugerahkan anak untuk Anda dalam kondisi yang sehat. Ya, sehat. Kalaupun mungkin ada sesuatu yang buruk yang Anda alami seperti Tika, seperti kata Tika tadi, tetap berharap bahwa ketika Tuhan sudah memberi, Tuhan juga yang akan merawat semuanya. Baik, terima kasih Tika. Sampai berjumpa di kesaksianmu berikutnya tentang bagaimana mendidik anak ya yang sudah kamu lakukan terhadap Jojo. Ini sharing untuk ibu-ibu muda seperti saya. Saya muda apa tua sih? Gak berani jawab. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salam untuk suami dan juga Jojo. Terima kasih. Sahabat sukses, demikian kesaksian seorang ibu muda yang cantik yang sudah melalui masa-masa sulit ketika melahirkan seorang Jojo dalam kondisi yang kurang baik, dan ternyata Tuhan Yesus ajaib menyembuhkan Jojo sampai sekarang menjadi anak yang sehat, kuat, dan juga cerdas. Sampai bertemu di kesaksian berikutnya bersama saya, Lily Tobing. Yeshua Hamasiah, bless you.